durian itu kan kalau makannya nggak nggak hati-hati itu kan bisa lambung gitu ya. Tapi kan ini duriannya lain, duriannya wis mateng, tur wanginya juga wis namanya durian mateng ya. Alhasil kan makanya buru-buru dan ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Jawrakidul 22. Nah, jadi di kesempatan kali ini atau di malam hari ini kita akan bercerita kisah seorang pendekar ya yang terjebak durian mateng ya. Nah, kita kasih judul durian mateng, dan alhasil burung perkututnya itu kaku, jadi kebas. Nah, tapi sebelum lanjut ceritanya dan gimana ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channelnya Jawrakidul 22. Nah, jadi kisah ini adalah dari seseorang ya yang dia ngobrol permasalahan dia pernah mengalami hal tersebut karena terjebak oleh durian matang. Nah, dan awal cerita jadi kisahnya kita akan ceritakan. Nah, awal kisah ya, jadi pendekar ini berkenalan di Facebook. Nah, jadi biasa ya, anak muda. Jadi pendekar ini masih muda, belum punya istri. Jadi dia bercerita tentang pengalamannya, dia pernah terjebak oleh durian matang. Nah, karena ya namanya juga anak muda ya. Nah, jadi kisahnya dia berkenalan di Facebook, media sosial tuh kan Facebook biasanya kan kenalan, dan ternyata dia berkenalan dengan salah satu akun nama di situ, dan dia langsung messengeran atau ya chattingan, dan akhirnya dia mendapatkan nomor WA-nya juga. Nah, dari situ berlanjut 1 sampai 2 hari dia chattingan terus, secaranya messengeran ya atau inbox-inboxan di Facebook. Dan hari berikutnya dia WA-an atau chat. Ternyata chattingan dari pendekar ini atau itu direspon sama durian itu ya. Nah, udah terus ini waktu itu udah hampir jam 11 malam, dan ternyata pendekar ini langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan atau pertemuan yang sudah dijanjikan. Nah, dari itu udah ya bertemu di situ, dan ternyata alangkah kagetnya ya. Jadi pendekar ini bilang, kok ini tempatnya sepi, apa nggak ada orang, katanya gitu. Nah, jadi yang durian ini kan dia menjawab, nggak ada mas, cuma kita saja gitu. Itu tempatnya seperti rumah kos-kosan, cuma di pinggir kota atau kampung. Biasa kalau udah malam kan biasanya di kampung itu kan sepi, dan orang-orang di situ juga udah tidak ngeh, karena pasti udah tahu ya, karena si durian ini kan profesinya ya begitu kali, dan pendekar ini kan tidak tahu. Nah, lanjut. Nah, dari situ masuklah ke sebuah tempat atau ruangan. Nah,
di ruangan di situ. Pendekar itu kan ya namanya juga laki-laki ya, normal, masa disuguhi durian yang begitu menggoda tidak dimakan. tapi kan si durian ini kan menyarankan supaya sebelum makan durian ini kan suruh pakai apalah ya, itu semacam apa. Nah ternyata di situ pendekar ini nurut-nurut saja, karena ya namanya juga anak muda terus baru ketemu durian. Pasti kaget dan wah kok duriannya begini gitu kan. Nah ya udah di situ. Nah di situ entah dia gugup atau gimana, karena menurut ceritanya dia sangat gugup sekali karena ya derdek ini ya, wah kaget derdek, wah kemerungsung atau buru-buru ya, namanya juga anak muda yang baru nemu duren dan kaget juga kali. Nah alhasil kan ya namanya wong buru-buru, nggak tahu kalau durian itu kan kalau makannya nggak apa namanya nggak hati-hati itu kan bisa lambung gitu ya. Tapi kan ini duriannya lain, duriannya wis mateng tur wanginya juga wis namanya durian mateng ya. Alhasil kan makanya buru-buru dan ternyata itu makannya itu apa namanya, dia punya apa, dia kan punya peliharaan burung tuh, burung perkutut. Nah burung perkutut itu kaku, tapi kakunya kebas gitu, jadi nggak berasa. Dia burungnya itu suruh makan apa namanya, suruh makan durian, karena burungnya dia kebas atau kaku kali, mulutnya kaku, jadi nggak bisa masuk lagi, maksudnya nggak bisa makan gitu, malah di luar terus, nggak bisa masuk ke dalam karena kan duriannya di dalam gitu ya. Nah duriannya di dalam, nah, jenengan pasti jorok nih. Ini bukan cerita jorok ya, cuma pengalaman dari seseorang yang dia makan durian matang karena buru-buru kan, dia juga makan apa dulu, dan alhasil kan burungnya itu dia punya peliharaan burung kebas tuh perkututnya, jadi kebas itu nggak kaku tapi kebas, jadi nggak berasa gitu, dipijat-pijat yang ini ibaratnya nggak berasa. Alhasilnya kan dia mau masuk tuh dia nggak tahu karena dia nggak punya penciuman juga kan. Nah, kalau kebas kan udah mati suri, maksudnya burungnya itu mati suri, jadi dia nggak bisa masuk. Nah dia masih di emperan gitu. Nah yang punya apa namanya, yang punya durian itu kan marah, ini gimana sih mas, kok duriannya nggak dimakan-makan, bisa nggak makannya gitu. Nah alhasil kan pendekar ini kan buru-buru sampai dia juga keringetan gitu. Oh ya udahlah, nah di luar saja lah. Nah terakhirnya saking mual ya mencium bau duriannya tuh sampai muntah di luar gitu, di luar ya. Nah sudah langsung dia pulang gitu. Gimana menurut jenengan, lucu atau gimana ya ceritanya? Ini lucu-lucu gimana gitu, karena pendekar ini kan ya kurang pengalaman juga kali ya. Nah itu ya, jadi gara-gara makan durian sembarangan gitu, jadi dia juga punya peliharaan burung kan, suruh makan durian tuh burungnya malah kaku, mendem ya mendem durian. Nah
Nah, jadi jenengan-jenengan yang punya cerita-cerita ya, cerita apa saja lah, bisa cerita sama saya. Ntar kalau nggak mau bercerita sendiri, saya akan menceritakannya, cuma dengan versi saya, nggak menyinggung, jadi nggak ngasih tahu orangnya yang cerita itu siapa, enggak. Dan saya modifikasi juga ceritanya gitu. Nah, kalau jenengan-jenengan orang dewasa atau yang sudah punya pasangan atau yang sudah berpikirannya dewasa lah, pasti paham cerita tadi. Kalau nggak paham, nggak usah lah, nggak usah dipahami. Ini cuma buat hiburan aja malam minggu. Nah, ya sudah ya, ini cerita jadi pendekar terjebak gara-gara durian matang. Alhasil ya burung perkututnya itu kan kaku, kalau lihat kebas. Ya sudah, terima kasih buat dulurku semua, terima kasih buat para pendekar-pendekar yang sudah nyimak cerita ini, supaya mungkin cerita ini sedikit menghibur atau bikin jenengan pusing kalau malam minggu gak punya pasangan, jomblo. Ya sudah, terima kasih, sampai jumpa di cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pencak silat Indonesia dan para dulur-dulurku dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.